Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Misun yang tengah melayani pelanggan di toko bunganya. 야, 대전아 씻냐? Tak lama datanglah adik Misun yang diketahui bernama Linda. Bukannya membantu melayani pelanggan, tapi Linda malah rese kepada pelanggan Misun. Alhasil Misun harus meminta maaf karena adiknya memang sering rada-rada sedeng. 고마워야지. 또 와요? 두나? 질투는 무슨? Malam harinya, Linda yang bekerja sebagai taksi online, ia pun mengantarkan Misun ke tempat kerja yang kedua. Ternyata selama ini Misun juga bekerja di klub malam sebagai hostess atau wanita yang menemani minum tamu VIP. Setibanya di sana, Misun langsung berganti pakaian dengan para ladies lainnya. Diberitahu kalau hostess di sini terbagi menjadi dua. Wanita yang memakai gelang merah itu bisa dibungkus untuk lanjut di anu-anu. Sementara yang memakai kalung biru seperti Misun hanya untuk menemani minum dan tidak boleh diapa-apakan. Terungkap fakta, meskipun Misun bekerja seperti itu, tapi ia pandai sekali menyimpan uang untuk berinvestasi. Bahkan sekarang Misun telah invest kepada manajer di klub malam itu untuk pembangunan hotel di tempat lain. 오늘 사장 방 본 애들 묵는다? 필리핀에서 돈 졸라 번 토사장인데 그래 빨리 준비하자 사장 온대. Selang beberapa saat, semua karyawan di sana dibuat terkejut termasuk Misun saat mengetahui manajernya telah diganti oleh seorang pria bernama Adrian. Ini orangnya. Di sini belum diberitahu kenapa Adrian bisa menggantikan manajernya yang dulu. Kemudian Adrian meminta Misun dan para ladies lain untuk segera menemani tamu VIP yang sudah booking. 어떻게 기용하느냐에 따라서 이게 어려워. 농구 진짜 어려워. 사장님 Beberapa jam setelah itu, Misun baru mendapat berita tentang kematian manajernya yang dulu. Bahkan Misun sampai dibuat melongo saat mengetahui kalau ternyata si manajernya yang dulu adalah penipu yang mengiming-imingi invest pembangunan hotel. Artinya uang invest Misun juga telah raib dan entah kemana Misun harus meminta pertanggungjawaban. Sepulangnya dari klub malam, Misun diantar oleh Linda adiknya mendatangi rumah duka si manajer. Setibanya di sana, Misun dan Linda langsung menghancurkan kotak amplop duka lalu mengambil semua amplopnya. Tentu keluarga si manajer menjadi marah sampai terjadi kekacauan. Kemudian Misun mengatakan kalau ia hanya ingin mengambil semua uang investnya yang sebelumnya telah diberikan kepada si manajer. Tapi hal tersebut tidak berhasil hingga pada akhirnya Misun dan Linda diusir dari sana. Sesampainya di rumah, Misun hanya bisa merenung karena sekarang semua uang investnya telah benar-benar raib. Di hari berikutnya, ketika Misun pulang dari toko bunga, ia dibuat semakin marah saat mengetahui Linda telah menarik semua uang sisa tabungannya. Ketika bertemu, Misun bertanya kenapa Linda menarik semua uang di rekening. Linda menjawab kalau uang itu ia taruhkan ke pertandingan basket yang skornya sudah diatur. Jadi Misun jangan khawatir sebab Linda pasti akan menang. 안 돼. 놓쳐. 대신해서 들어왔는데요. 자, 이안으로 탑에서 쏩니다. 안 들어갑니다. Tak berselang lama, dengan gembira Linda memberi kabar kalau taruhannya menang banyak.
Secara otomatis kini uang Misun telah melipat ganda. Namun sayang sekali Linda tidak bisa menarik uang tersebut sebab situs yang digunakan adalah situs abal-abal. Artinya kini Linda dan Misun telah tertipu untuk kedua kalinya. Mereka berdua pun hanya bisa ngahuleng karena sekarang semua uang mereka telah ludes tidak tersisa. Malam harinya untuk menambah penghasilan dan terpaksa Misun harus mengubah gelang yang tadinya warna biru kini menjadi warna merah. Kita tahu kalau gelang berwarna merah artinya bisa dianu-anu oleh tamu VIP setelah minum nanti. 돈 날린 거? 걱정하지 마. 너 그냥 준비만 하고 있어. 얼굴만 이쁜 멍청한 놈. Di balik itu, Linda sendiri kini mendatangi klub malam tempat Misun bekerja untuk bertemu dengan pekerja di sana. Saat menunggu, Linda tak sengaja mendengar pembicaraan si pekerja yang diketahui bernama Markus. Markus sedang membahas tentang uang Adrian, si manajer baru mereka yang katanya dikubur di suatu tempat. 뭐 형이 가서 청소 좀 해봐. 야 담배 하나 지르고 디테일 좀 살려봐. 경기도 어디에 비자금 7억을 묻어놨대. 뭐 형이 가서 청소 좀 해봐. Setelah teman-teman Markus pergi, Linda mendatangi Markus lalu ia meminta pekerjaan. Markus pun memberi Linda pekerjaan yang tak lain adalah mengantar barang haram. Selesai mengantar barang itu, Linda mendapat penumpang yang ternyata dia adalah teman Markus sebelumnya. Linda pun membawa teman Markus dalam kondisi mabuk berat. 알았어. 나 너 진짜 사랑해. 그게 뭔데? Di tengah perjalanan, Linda terus saja mengorek informasi tentang di mana semua uang Adrian yang tadi mereka bicarakan dengan Markus. Karena pengaruh alkohol, akhirnya teman Markus memberitahu kalau semua uang itu dikubur di tanah kosong yang ada di ujung kota. Di sisi lain, Misun kini hendak dibawa oleh tamu VIP ke kamar hotel. Nampak Misun yang sangat terpaksa, tapi apalah daya ia tidak bisa melawan. Saat Misun hendak dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba ternyata itu adalah Linda yang datang untuk menyelamatkan Misun. Kemudian Linda segera membawa Misun pergi dari sana. Setibanya di rumah, Linda menceritakan tentang semua uang Adrian yang katanya dikubur di suatu tempat. Di sini Linda mengajak Misun agar mereka mencuri saja semua uang tersebut. Namun Misun menolak karena ia berpikir aksi itu akan sangat berisiko. 그 새끼 장난 아니야. 석구가 토 사장 돈 훔칠 거야. Malam berikutnya saat Misun bekerja, ia tak sengaja mendengar pembicaraan Adrian dan rekannya. Dalam obrolannya, teman Adrian keceplosan dan mengatakan apakah semua uang Adrian dari si manajer yang dulu kini telah habis. Terungkap fakta kalau si manajer yang dulu ternyata tewas akibat dihabisi oleh Adrian. Tentu Adrian melakukan hal itu agar ia bisa mengambil alih klub malam ini serta mencuri semua uangnya. Misun yang kini telah mengetahui, ia pun seketika menjadi berubah pikiran. Sekarang Misun berencana akan menerima tawaran dari Linda, yaitu mencuri semua uang Adrian yang katanya telah dikubur. Singkatnya, setelah pulang kerja, Misun dan Linda pergi ke tempat di mana uang itu dikubur. Linda pun mencari galian tanah yang masih baru karena pasti di tanah itulah Adrian mengubur semua uangnya. Tak lama Linda berhasil menemukan tanah galian itu hingga ia dan Misun langsung menggalinya. Setelah digali cukup dalam, Linda dan Misun dibuat bahagia karena mereka berhasil menemukan satu tas berisi uang. Tak hanya itu, yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Adrian juga mengubur puluhan kilo emas batangan. Dengan perasaan sangat gembira, Linda dan Misun segera membawa semua uang dan emas batangan itu ke dalam mobil. 존나 시계 가야지.
Saat di perjalanan pulang, Linda tak sabar ingin segera menjual semua emasnya dan ia yakin mereka akan segera kaya. Tapi di waktu yang sama, mereka juga berpapasan dengan Markus yang juga berniat mencuri uang Adrian. Markus yang menyadari kalau di mobil adalah Linda dan Misun, ia pun segera mengejar sampai terjadi aksi kejar-kejaran. Sayang sekali Markus berhasil menghentikannya lalu akan memeriksa mobil Linda. Dan cepat Misun langsung kabur dengan membawa satu tas berisi uang Adrian. Saat tertangkap dengan sengaja Misun memberikan semua uang itu tanpa perlawanan. Rupanya Misun sengaja melakukan hal tersebut sebab jika Markus sampai menggeledah mobilnya, maka emas itu juga akan ketahuan. Markus langsung pulang dengan perasaan bahagia karena ia telah berhasil mengambil semua uang itu. Markus sama sekali tidak tahu kalau Adrian juga menyimpan puluhan kilo emas batangan. Setelah Markus pergi, Misun yang kesal segera mengirim pesan kepada Adrian menggunakan nomor baru. Dalam pesannya itu, Misun mengatakan kalau semua uang dan emas Adrian telah dicuri oleh Markus. Selanjutnya, sambil membawa semua emasnya, Linda dan Misun mendatangi ibu tiri mereka untuk meminta bantuan. Tak lama mereka berdua sampai di kediaman ibu tirinya yang diketahui bernama Ipah. Ternyata dulunya Ipah merupakan primadona di klub malam tempat Misun bekerja. Kemudian Misun dan Linda mengatakan kalau ia telah mencuri puluhan kilo emas batangan milik Adrian, si manajer baru di klub malamnya. Tujuan mereka ke sini untuk meminta bantuan Ipah agar bisa mengirim semua emasnya ke Jepang dengan aman. Ipah menjawab tentu ia bisa mengirim semua emas itu tapi dengan syarat Ipah meminta bagian. Tanpa pikir panjang, Misun dan Linda setuju dan mereka akan memberikan 20% emasnya untuk Ipah. Setelah itu, Ipah memberikan bukti video skandal dubes Jepang dengan dirinya kepada Misun. Ipah meminta Misun agar mendatangi dubes Jepang lalu memperlihatkan video tersebut. Dijamin Misun bisa meminta apa saja yang ia mau kepada si dubes Jepang. Sedangkan untuk Linda, ia harus membuat paspor palsu kepada seseorang yang merupakan kenalan Ipah. Setelah semua mengerti, Misun segera pergi untuk mendatangi si dubes Jepang dan Linda mendatangi si pembuat paspor palsu. Sementara untuk semua emas curian mereka ditinggalkan di rumah Ipah. Di balik itu memperlihatkan Adrian yang baru membaca pesan dari nomor tak dikenal yang mengatakan kalau Markus telah mencuri semua uangnya. Dan cepat Adrian meminta tangan kanannya untuk menangkap Markus. Adegan berpindah kepada Misun yang kini bertemu dengan si dubes Jepang di toko bunganya. Si dubes bertanya siapa Misun dan ada perlu apa sampai memintanya untuk bertemu. Misun langsung menunjukkan video skandal si dubes dengan Ipah. Lalu ia mengatakan kalau si dubes harus membantunya membawa emas ke Jepang tanpa ketahuan oleh pihak manapun. Jika si dubes menolak, maka dipastikan video tersebut akan menyebar. Tidak ada pilihan lain, akhirnya si dubes setuju dengan keinginan Misun. 어차피 일본 못 가면 우리 다 죽어. Berpindah kepada Linda yang kini menemui tukang pembuat paspor palsu. Linda langsung mengatakan kalau ia diperintah Ipah ibunya untuk membuat paspor di sini. Sedangkan untuk masalah pembayaran dan segala rupanya itu menjadi urusan Ipah. 동네 음기가 가득 차서 만들어진 동네인 거 알지? 쓰자. Di sisi lain terlihat tangan kanan Adrian yang kini mendatangi teman-teman Markus. Si tangan kanan langsung mengajar salah satu dari mereka sambil bertanya di mana Markus sekarang.
Daripada mati sia-sia, akhirnya orang itu memberitahu kediaman Markus. Nanya? Tak berselang lama, terlihat Markus yang sedang bahagia sambil membuka satu tas uang milik Adrian. Kemudian ia mendengar suara ketukan pintu, namun saat mendekati pintu itu tiba-tiba dengan kejam tangan kanan Adrian menyiksa Markus sambil bertanya di mana semua emasnya. Markus bersumpah kalau ia tidak tahu menau terkait emas itu karena yang ia dapat hanyalah sekantong uang. 1 jam kemudian datanglah Adrian ke sana dan terlihat kondisi Markus yang sudah terluka parah. Adrian meminta si tangan kanan agar menambah lagi siksaan terhadap Markus sebelum ia mengatakan di mana semua emas miliknya. 그 잽새끼 혀를 잘라버렸다고. 조용. Markus bersumpah kalau ia tidak tahu karena sebenarnya ia mendapat tas berisi uang itu dari Misun dan juga Linda. Markus bersedia untuk membantu Adrian dalam menangkap mereka karena sudah pasti emas itu ada di tangan mereka. 그냥 밥만 먹고 살아요. Kembali kepada Linda dan Misun yang kini baru tiba di rumah Ipah. Namun mereka dibuat marah saat melihat Ipah sudah tidak ada di sana sambil membawa kabur semua emasnya. Dan cepat Linda berusaha menghubungi Ipah dan beruntung panggilannya diangkat. Sambil marah Linda bertanya kenapa Ipah membawa semua emasnya kabur dan di mana sekarang ia berada. Ipah menjawab kalau Linda dan Misun telah salah sangka dan sekarang ia hanya ingin memperbaiki keadaan. Setelah panggilannya ditutup, ternyata Ipah pergi ke klub malam tempat Misun bekerja. Di sini Ipah menyewa beberapa berondong hanya untuk sekedar menemaninya minum. Bahkan Ipah tak segan membagikan 1 batang emas kepada masing-masing berondong di sana. Kebetulan sekali salah satu berondong itu adalah teman Markus hingga dia langsung memberitahu Markus tentang Ipah yang membawa emas. Markus sendiri kini sedang dalam perjalanan dibawa oleh Adrian dan tangan kanannya menuju markas. Kemudian Markus memberitahu hal itu hingga mereka langsung OTW ke klub malam. Setibanya di sana, si tangan kanan langsung masuk ke dalam lalu meminta semua berondong keluar. Kini yang tersisa hanya tinggal si tangan kanan dan juga Ipah. Nampak Ipah yang tidak takut sama sekali dan ia malah terus tertawa. Hingga di suatu waktu tiba-tiba Linda datang dan Ipah langsung menghajar si tangan kanan lalu kabur bersama Linda. Di tengah pelarian, Ipah sempat menampar Linda beberapa kali sambil mengatakan kalau mereka telah membuat masalah besar. Dengan mencuri emas milik Adrian, dipastikan Adrian akan terus memburu mereka sampai kemanapun. Ipah tadi sengaja membawa sebagian emas itu hanya untuk mengalihkan perhatian agar Adrian menganggap kalau semua emasnya berada di tangan Ipah. Kemudian Ipah meminta Linda dan Misun agar segera pergi ke luar negeri biarlah semua masalah di sini ia yang menangani. Ipah juga mengatakan kalau sebagian emasnya telah ia amankan di loker stasiun. Akhirnya Linda pergi dari sana meninggalkan Ipah sendiri. 나 지금 너 버리는 거야. 가. Saat keluar, Linda harus berpapasan dengan Markus yang langsung memojokkannya. Beruntung karena Markus masih terluka parah, jadi Linda dapat melumpuhkan Markus lalu segera pergi. Tak berselang lama, Linda bertemu dengan Misun di parkiran. Linda mengajak Misun untuk pergi secepat mungkin sebab mereka sudah ketahuan. Akan tetapi Misun menolak karena ia ingin pergi bersama dengan Ipah ibu tiri mereka.
Akhirnya di sini mereka berdua berpisah, yang mana Linda pergi sendiri sementara Misun mengikuti Ipah yang dibawa oleh tangan kanan Adrian. Tiga 30 menit kemudian Ipah dibawa ke hadapan Adrian sambil tubuhnya ditenggelamkan ke dalam aspal hisap. Adrian mengatakan jika Ipah tidak memberitahu di mana emasnya, maka aspal ini akan menghisap tubuh Ipah sampai dia koit. Akan tetapi Ipah tidak mau membuka mulut hingga Adrian begitu murka. Di suatu kesempatan Ipah berniat untuk menarik Adrian masuk ke dalam aspal, namun yang ketarik adalah tangan kanan Adrian. Pada akhirnya Ipah dan tangan kanan Adrian tenggelam di dalam aspal hisap tersebut. Sementara Misun yang melihat dari jauh, ia hanya bisa menangis. Misun sekarang sadar kalau semua itu Ipah lakukan hanya untuk melindungi dirinya dan juga Linda. Singkatnya, Misun tiba di rumah dan terlihat di sana sudah ada Linda. Sambil menunjukkan emas batangan, Linda mengajak Misun pergi karena sekarang ia telah berhasil mengambil sisa emas yang Ipah sembunyikan di loker stasiun. Namun Misun tidak menjawab, lalu ia pun menangis sejadi-jadinya. Linda langsung bertanya kenapa Misun menangis, bukankah seharusnya mereka bahagia? Misun mengatakan kalau sekarang Ipah telah tewas dihabisi oleh Adrian. Meskipun mereka berdua tidak terlalu dekat dengan Ipah, tapi di akhir hayatnya Ipah menunjukkan rasa kasih sayang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sekarang Misun sudah tidak peduli dengan emas itu dan ia hanya ingin fokus menghabisi Adrian sebagai bentuk balas dendam. Mendengar hal tersebut, Linda hanya terdiam lalu mereka sama-sama merenung. Beberapa menit setelah itu terlihat Misun yang sedang melamun sendiri di atap rumah. Kemudian datanglah Linda yang ternyata kini ia juga setuju dengan keinginan Misun membalas Adrian. Malam itu juga Misun dan Linda memotret semua emas yang tersisa lalu ia kirimkan kepada Adrian. Kemudian Misun mengajak Adrian bertemu di tempat kemarin ia menghabisi Ipah. Dengan senang hati Adrian menerima ajakan itu. Singkat cerita, kini Linda dan Misun tiba di lokasi pertemuan dengan Adrian. Tampak Adrian dan para anak buahnya juga yang sudah menunggu. Karena rencana Linda dan Misun adalah menghabisi Adrian, mereka pun langsung menancap gas hingga menabrak satu persatu anak buah Adrian yang berusaha menyerang. Di tengah pertempuran, Adrian berhasil balik menabrak Linda dan Misun dengan mobilnya. Lalu ia mengajar mereka berdua tanpa ampun. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Misun membuang semua emas itu ke dalam aspal yang membuat Adrian refleks nyemplung ke sana. Pada akhirnya Adrian dan semua emasnya tersedot oleh aspal hisap. Kini Misun dan Linda menjadi lega karena sekarang semua dendamnya telah terbalaskan. Di akhir film memperlihatkan Misun dan Linda yang sedang berjalan berdua. Linda mengatakan kalau mereka harus mulai lagi dari nol untuk bisa meneruskan kehidupan ini. Akan tetapi Misun tersenyum sambil mengatakan kalau ia telah menyembunyikan beberapa batang emas itu di toko bunga miliknya. Jadi itu sangat cukup untuk mereka berdua bertahan hidup. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.